Bab 53, Su Hong dimahkotai Raja, Tentara Negara Yan. Su Hong mengerutkan kening, merasa bingung. Negara Yan tidak memiliki pemimpin. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah memilih raja baru, dan menjaga moral tentara dan pejabat tetap tinggi. Mengapa mereka memimpin pasukan untuk berurusan dengan kita? Petik 2. Itu tidak masuk akal. Paman Zeng menggelengkan kepalanya juga. Ada ratusan ribu tentara. Itu adalah seluruh pasukan negara Yan. Akankah mereka pergi sejauh ini hanya untuk berurusan dengan keluarga Su? Saya kira tidak demikian. Penggarap. Ada rasa dingin di mata Su Zimo dan dia berpikir sendiri. Itu pasti klan yang menyenangkan. 10 hari yang lalu, klan Joyful mengirim ratusan pembudidaya untuk memburu Su Zimo. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh di pegunungan Changlang. Klan Joyful tidak mungkin membiarkan ini berbaring. Selanjutnya, keluarga Su dan Su Zimo tidak berinteraksi dengan dunia kultivasi. Satu-satunya musuh mereka adalah klan Joyful. Saudaraku, bawa keluarga Su untuk mundur ke kota Changlang terlebih dahulu. Saya akan mengikuti setelahnya, kata Su Zimo dengan suara yang dalam. Su Zimo baru saja menyelesaikan kalimatnya dan dia sepertinya merasakan sesuatu, melihat ke kejauhan. Di ujung langit, ada sekelompok lebih dari 1000 orang yang bergegas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka semua adalah kultivator dan mereka mengeksekusi SWOT Kinesis Flight di udara. Su Zimo menyipitkan matanya, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Para pembudidaya bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka sudah berada di ranah pendirian yayasan. Ini adalah kelompok yang seluruhnya terdiri dari penggarap pendirian yayasan. Mungkinkah klan Joyful begitu kuat? Sudah terlambat. Song Qi tampak muram saat dia menggelengkan kepalanya. Su Hong mengepalkan tinjunya, berkata dengan suara dingin, aku akan mengumpulkan kavaleri lapis baja hitam. Kita tidak mungkin duduk di sini menunggu kematian kita. Tunggu sebentar. Su Zimo menghentikan Su Hong, menggelengkan kepalanya. Jangan bertindak gegabah, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Terlepas dari apakah itu Su Hong atau Song Qi, mereka belum pernah berdebat dengan penggarap pendirian yayasan sebelumnya. Tapi Su Zimo tahu kemampuan dari penggarap pendirian yayasan dengan sangat baik. Jika kelompok lebih dari 1000 penggarap pendirian yayasan menyerang mereka, 50.000 kavaleri lapis baja hitam yang kuat akan musnah, meskipun 5.000 kavaleri lapis baja hitam yang kuat. Mereka tidak berada di pegunungan Changlang. Su Zimo bukan lawan dari satu penggarap pendirian yayasan, apalagi 1000 penggarap pendirian yayasan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. 1000 penggarap pendirian yayasan mencapai langit kota Ping yang dalam waktu singkat. Mereka berpakaian seragam, dan mereka memancarkan aura yang keras dan membunuh. Mereka tidak terlihat seperti kultivator, sebaliknya mereka lebih terlihat seperti tentara nasional. Di depan terjauh dari 1000 penggarap pendirian yayasan adalah kereta anggun dan megah yang melayang di udara. Itu dihiasi dengan permata dan mutiara yang cemerlang, mempesona dan berkilau di udara. Meskipun tidak ada yang membawa kereta, itu melayang dengan mantap di udara. Ada tirai manik-manik berkilau di bagian depan kereta. Sepertinya ada seseorang yang duduk di kereta. Orang tidak bisa membedakan fitur wajah orang itu karena tirai manik-manik. Ini adalah, semua orang di keluarga Su terkejut. Song Qi, yang merupakan prajurit penyempurnaan Qi, juga belum pernah melihat pasukan sebesar itu, dia tercengang. Sesuatu yang salah. Paman Zeng berkata dengan lembut, tanda pada kostum para pembudidaya tampaknya seperti dinasti Zhou besar. Setiap penggarap pendirian yayasan yang berada di udara memiliki naga emas 5 cakar yang indah tercetak di lengan baju. Itu sangat realistis dan megah. Saat itu, pemimpin penggarap pendirian yayasan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan jubah tau emas dan berdiri melayang di udara. Dia menyapu tatapan tajamnya ke semua orang di keluarga Su, berhenti sebentar ketika dia melihat Su Zimo. Dia kemudian mengeluarkan sutra emas dari tas penyimpanannya dan menyebarkannya. Su Hong dan Paman Zeng sangat terkejut saat melihat sutra emas itu, berseru kaget. Dekrit Kekaisaran Kaisar. Dinasti Zhou besar adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengeluarkan sutra emas dan itu dari Kaisar dinasti Zhou besar. Siapa Kaisar dinasti Zhou besar? Dia adalah pemimpin tertinggi dinasti Zhou besar. Dia telah mencapai banyak perbuatan baik, melampaui orang-orang kuno dan orang-orang sezaman yang mempesona, memegang kekuasaan mutlak di tangannya. Jika Kaisar marah, jutaan orang harus mati. Sejak dekrit kekaisaran dikeluarkan, setiap negara bagian di dinasti Zhou besar harus tunduk tanpa syarat, jika tidak, itu akan dianggap sebagai tindakan pembangkangan dan mereka akan dihukum oleh dinasti Zhou besar. Raja Qian dari Yan tidak bermoral dan menjebak rakyat yang setia, menyebabkan kekacauan di negara dan pemerintahannya.
Memang benar dia disingkirkan. Dikatakan bahwa Su Hong adalah putra Sumu, dan dia sangat dicintai oleh orang-orang dan memiliki keberanian dan kecerdasan, mencintai orang-orang seperti dirinya sendiri. Dia memenuhi syarat untuk menjadi raja berikutnya. Dengan ini saya mengeluarkan dekrit kekaisaran yang menobatkannya sebagai raja. Setiap orang harus menyebarkan berita dan tidak menghalangi penyebaran dekrit ini. Pemimpin lapis baja emas yang berada di udara menggulirkan dekrit kekaisaran. Dia menatap Su Hong dan berkata dengan suara yang dalam, "Su Hong, terima dekrit kekaisaran." Ini, Su Hong membeku di tempat, tampak terkejut. Ada ketidakpercayaan di matanya. Dinasti Zhou besar hampir tidak campur tangan dalam urusan berbagai negara. Jarang itu akan mengeluarkan dekrit kekaisaran, apalagi memahkotai seseorang sebagai raja negara bawahan. Bukannya Su Hong tidak ingin menjadi raja. Alasan mengapa dia menolak lamaran Wei Mingcheng adalah karena dia khawatir jika dia dinobatkan sebagai raja, perang pasti akan pecah dan itu akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dari negara Yan. Tapi sekarang, dengan dekrit kekaisaran, Su Hong bisa dinobatkan sebagai raja, namun tidak akan ada perang di negara Yan. Jika ada yang keberatan dan melancarkan perang, dia tidak akan melawan Su Hong, tetapi dekrit kekaisaran. Tidak ada yang akan begitu bodoh untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu mirip dengan mencari kematian. Lebih penting lagi, semua orang di keluarga Su tidak perlu lagi meninggalkan tanah air mereka untuk pergi ke negara bagian lain, dan kavaleri lapis baja hitam akhirnya akan memiliki tempat tinggal untuk selamanya. Tuan muda, cepat, terima dekrit itu. Paman Zeng bersemangat, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan dia mendesaknya dengan lembut. Tetapi, Su Hong berada dalam posisi yang sulit. Dia belum pernah melihat kaisar dinasti Zhou besar sebelumnya, dan dekrit kekaisaran datang tiba-tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir dan gelisah. Su Hong melihat ke arah Su Zimo secara otomatis. Su Zimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat siapapun dari dinasti Zhou besar juga. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa itu adalah perbuatan Dai Yue. Sebelum Dai Yue pergi, dia memberitahu Su Zimo bahwa dia telah meninggalkan 3 hadiah untuknya. Salah satunya adalah akar roh, tetapi dia tidak memberitahu dia 2 hadiah yang tersisa. Mungkinkah salah satu hadiahnya adalah mahkota kakak laki-lakinya? Tapi itu tidak masuk akal. Su Zimo merasa bingung, dia berbisik kepada kakak laki-lakinya. Saudaraku, kamu harus menerima dekrit terlebih dahulu. Su Hong mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, membungkuk, sebelum dia berlutut dengan satu lutut, berkata dengan suara rendah, Su Hong menerima dekrit kekaisaran. Pemimpin lapis baja emas melambaikan tangannya dan dekrit kekaisaran mendarat dengan lembut di tangan Su Hong. Itu berkilau dengan cahaya emas, memancarkan aura agung, seolah-olah kaisar ada di sini. Saat itu, asap dan debu mengepul tertiup angin dari jarak yang tidak terlalu jauh. Terdengar suara derap kaki yang menggelegar. Tentara negara Yan baru saja tiba, mereka dipimpin oleh jenderal-jenderal terkenal dari negara Yan, di antaranya adalah Wei Mingcheng, jenderal dari kota Jianan. Ratusan ribu tentara datang berderap mendekat. Ada begitu banyak dari mereka, orang tidak bisa melihat akhir baris. Para jenderal di garis depan turun dan berlutut dengan satu lutut saat melihat Su Hong, berteriak keras, kami memberi hormat kepada raja. Kami memberi hormat kepada raja. Ratusan ribu tentara berteriak dan suara keras bergema. Keluarga Su akhirnya menyadari bahwa ratusan ribu tentara tidak ada di sini untuk membalas dendam, melainkan mereka di sini untuk memberi hormat kepada Raja baru negara Yan, dan untuk menyambutnya kembali untuk berjaga-jaga di ibu kota. Meskipun ini adalah berita bagus, keluarga Su tampaknya bingung. Mereka merasa bahwa semuanya tidak nyata dan mereka seperti sedang bermimpi. Su Zimo mengangkat kepalanya, melihat ke arah kereta yang melayang di udara. Dia mengarahkan pandangannya ke sana seolah-olah mencoba melihat menembusnya. Astaga, lengan putih porselen terulur dari kereta untuk mengangkat tirai manik-manik. Seorang wanita cantik keluar dari kereta. Dia mengenakan gaun panjang kuning, dengan pita diikat di pinggangnya, sepenuhnya menonjolkan sosoknya yang indah. Wanita itu memiliki kulit yang seputih salju. Dia tampak menyegarkan dan memesona. Saat dia keluar dari kereta, kereta yang anggun dan megah itu tampak pucat dibandingkan dengannya. Zimo, bukankah aku mengatakan bahwa kita pasti akan bertemu lagi? Wanita itu melambaikan tangannya ke arah Su Zimo, tersenyum. Bab 54, Pemusnahan. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Su Zimo. Keluarga Su ternganga kaget. Semua orang tahu bahwa wanita di depan berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang yang kuat.
Dia kemungkinan besar berasal dari keluarga kerajaan dinasti Zhou besar. Dari nada bicara wanita itu, keluarga Su lebih terkejut lagi bahwa wanita itu tampaknya berhubungan dekat dengan tuan muda kedua Su. Penggarap pendirian yayasan di belakang wanita itu menatap Su Zimo, kecemburuan dan kecemburuan terlihat di mata mereka. Ada sedikit provokasi di mata pemimpin lapis baja emas. Yao Sue mengendalikan pedang terbang dan mendarat di tanah, menatap Su Zimo yang tampak tercengang. Dia mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak mengenali saya? Anda, Su Zimo akhirnya pulih, tersenyum. Apakah kamu murid dari Sekte Azure Frost? Iya, Yao Sue mengangguk, berhenti sebelum melanjutkan. Namun, saya juga seorang putri dari dinasti Zhou besar. Nama keluarga saya adalah Ji. Saat itu kami datang bersama secara kebetulan dan saya menyembunyikan fakta dari Anda, apakah Anda akan menyalahkan saya untuk itu? Su Zimo tersenyum, menggelengkan kepalanya. Ji bukanlah nama keluarga yang umum. Jika Yao Sue mengungkapkan nama keluarganya saat itu, kemungkinan besar dia akan menebak latar belakangnya dari nama keluarganya. Tapi sekarang dia memikirkannya, ada beberapa petunjuk yang menunjukkan identitasnya. Ji Yaoxue tahu segalanya tentang paviliun harta karun langit dan bisa memberi Su Zimo lencana emas harta karun langit dengan santai. Penggarap pendirian yayasan biasa tidak akan bisa melakukan itu. Kami adalah kenalan lama, tidakkah kamu akan mengundangku untuk minum teh? Ji Yaoxue menundukkan kepalanya ke samping, berkedip padanya. Tentu, datanglah ke tempatku. Su Zimo mengangguk kepada Su Hong, menyuruhnya untuk tenang sebelum dia membawa Ji Yaoxue ke rumahnya. Pemimpin lapis baja emas membawa beberapa penggarap pendirian yayasan bersamanya dan mengikuti mereka ke mansion. Dia tampaknya khawatir bahwa mereka akan menghabiskan waktu sendirian. Su Zimo dan Yao Sue duduk di meja bundar di halaman. Ada 2 cangkir teh harum yang panas. Pemimpin lapis baja emas dan yang lainnya berdiri di belakang Yao Sue. Pemimpin lapis baja emas menatap Su Zimo, ada permusuhan di matanya. Su Zimo sudah menyadarinya tetapi dia tidak membiarkannya mengganggunya. Yao Sue, kenapa, berani? Su Zimo memiliki banyak keraguan dan baru saja akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yao Sue ketika dia diteriaki oleh pemimpin lapis baja emas. Itu adalah tabu bagi manusia biasa untuk memanggil sang putri dengan namanya. Pemimpin lapis baja emas mencibir. Ada penghinaan di matanya saat dia menatap Su Zimo. Daisu. Tanpa menunggu Su Zimo berbicara, Ji Yaoxue mengangkat alisnya, berbicara dengan suara rendah. Bukan urusanmu bagaimana Zimo memanggilku. Tunggu di samping. Putri ketiga, Kaisar memerintahkan saya untuk memastikan keselamatan Anda dan tidak meninggalkan sisi Anda. Daisu membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya. Kalau begitu tutup mulutmu. Ji Yaoxue melirik Daisu ke samping, memberinya tatapan peringatan. Ya, Putri. Daisu tampak kesal, dia memelototi Su Zimo sebelum dia menjawab. Su Zimo tetap tenang, dia mengabaikan provokasi Daisu dan tidak melihat ke arahnya. Ji Yaoxue tersenyum meminta maaf pada Su Zimo dan berkata, beberapa hari yang lalu, ada laporan rahasia dari Skytracer Pavilion dan saya kebetulan melihatnya. Dari deskripsi, saya menduga bahwa Anda adalah orang yang membunuh Raja Yan. Karena itu, saya memohon kepada ayah saya untuk mengeluarkan dekret kekaisaran dan datang bersama mereka semua. Petik 2. Ji Yaoxue tidak menceritakan semuanya padanya, tapi Su Zimo bisa menebak dengan kasar apa yang sedang terjadi. Sebelum itu, Kaisar pasti telah mengirim orang untuk melakukan pemeriksaan terperinci pada keluarga Su. Apakah Anda senang dengan pengaturan ini? Ji Yaoxue tersenyum saat dia bertanya. Itu cukup bagus. Su Zimo mengangguk. Dengan dekret kekaisaran ini, Su Hong dapat dinobatkan sebagai raja tanpa terlibat dalam perkelahian dan negara-negara sekitarnya tidak akan berani mengganggu wilayah negara Yan. Baginya, ini adalah bantuan besar. Tapi Su Zimo bukanlah seseorang yang menyanjung orang, sebaliknya dia akan mengingat kebaikan mereka jauh di lubuk hatinya. Mengapa kamu membawa begitu banyak penggarap pendirian yayasan? Su Zimo terus bertanya. Ji Yaoxue sedikit mengernyit, berkata, setelah kembali ke klan, saya melakukan beberapa penyelidikan pada klan Joyful dan menemukan bahwa para pembudidaya terlibat dalam perbuatan jahat. Mereka selalu menculik wanita dan menggunakan energi yin mereka untuk melengkapi energi yang mereka sendiri untuk membantu kultivasi mereka. Aku berniat untuk melenyapkan klan ini, tapi... Ji Yaoxue berhenti sebentar, ada kilatan keraguan di matanya. Tapi apa? Su Zimo secara kasar dapat menebak alasannya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun. Ji Yaoxue melanjutkan.
Tetapi saya menemukan bahwa lebih dari 100 pembudidaya klan yang menyenangkan telah meninggal di pegunungan Changlang dan mereka telah melalui pertarungan yang sangat kejam. Rasanya seolah-olah mereka memburu satu orang tetapi malah terbunuh. Petik 2. Saat menyebutkan ini, Ji Yaoxue mengangkat kepalanya untuk melihat Suzimo. Saat itu, klan Joyful telah menyebabkan keributan ketika mereka memburu Suzimo. Seluruh ibu kota negara Yan telah menyaksikannya. Oh, Suzimo mengungkapkan keterkejutannya mendengar berita itu. Reaksinya tepat dan cocok. Ji Yaoxue berpikir dalam hati, meskipun Zimo sangat mampu, dan dia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membunuh penggarap pendirian yayasan. Seharusnya bukan dia, melainkan orang lain. Petik 2. Setelah keheningan singkat, ada kilatan kejutan di mata Ji Yaoxue. Ini bukan bagian terburuk. Ketika kami mencapai tempat di mana klan gembira tinggal, kami menyadari bahwa seluruh klan telah menjadi puing-puing, tulang dan mayat berserakan di mana-mana. Tidak ada yang hidup. Ah, kali ini, Su Zimo benar-benar terkejut. Meskipun Su Zimo membunuh ratusan pembudidaya dari klan Joyful, klan itu masih ada. Jika ada kesempatan, klan Joyful pasti akan membalas dendam. 10 hari telah berlalu tetapi tidak ada berita dari klan Joyful. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Dia tidak berharap bahwa seluruh klan musnah. Orang yang melakukannya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya klan Joyful. Sepertinya setiap pembudidaya dari klan Joyful mati seketika. Itu pasti orang yang berbeda dari orang di pegunungan Changlang, kata Ji Yaoxue. Su Zimo teringat sosok berjubah merah dan wajah yang dingin dan menakjubkan. Menurut apa yang dikatakan Ji Yaoxue, Su Zimo tidak bisa memikirkan orang kedua yang memiliki kemampuan dan akan melakukan hal seperti itu. Sebelum Dai Yue pergi, dia pasti khawatir bahwa Joyful Clan akan membalas dendam padanya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan drastis dengan memusnahkan seluruh klan, sehingga dia bebas dari masalah. Namun, Su Zimo tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Ji Yaoxue menghela napas panjang sebelum dia tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini. Selain untuk menobatkan raja baru, ada alasan lain mengapa saya melakukan perjalanan ini dan itu karena Anda. Petik 2. Apa itu? Tanya Su Zimo. Ji Yaoxue mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya, meletakkannya di atas meja bundar. Dia tersenyum ketika dia bertanya, Zimo, apakah kamu tahu apa ini? Batu roh. Tidak sepertinya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ini adalah batu roh pengujian. Itu dapat mengetahui apakah seseorang memiliki akar roh dan juga tingkat akar rohnya. Ji Yaoxue melanjutkan untuk menjelaskan. Zimo, dengan kemampuanmu, jika kamu memiliki akar roh, bahkan jika itu adalah akar roh yang paling biasa, kamu akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Klan telah berjanji bahwa saya dapat membawa seseorang dengan akar roh untuk bergabung dengan klan. Tidak masalah bahkan jika itu adalah akar roh yang paling biasa. Zimo, kamu harus mencobanya. Bab 55, 5 klan utama Su Zimo melihat batu roh pengujian. Dia tidak mengulurkan tangannya, sebaliknya dia tampak sedang merenung. Sebelum Dai Yue pergi, dia telah menanam akar roh untuknya. Dia tahu bahwa itu mungkin sebagus akar roh surga. Su Zimo tidak ragu tentang itu. Su Zimo memiliki pemikiran lain setelah mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Ji Yaoxue. Ji Yaoxue berpikir bahwa Su Zimo tidak benar-benar tahu banyak tentang klannya, itulah sebabnya dia enggan mengulurkan tangannya. Dia mulai menjelaskan, di wilayah dinasti Zhou besar, ada 5 klan terkuat. Zimo, Anda dapat yakin bahwa klan, Sekte Azure Frost tempat saya berada, adalah salah satu dari 5 klan terkuat. Su Zimo tertarik dan dia tiba-tiba bertanya, apa 4 klan lainnya? 5 klan utama adalah Iridescent Cloud Palace, Southern Mountains Clan, True Fire Sect, Azure Frost Sect, dan Ethereal Peak. Su Zimo menundukkan kepalanya, meniup ringan daun teh yang mengambang di atas teh. Ada rasa dingin sekilas di matanya saat menyebutkan istana awan warna-warni. Su Zimo mendongak, ekspresinya normal saat dia bertanya, saya kira bagi mereka yang bergabung dengan 5 klan utama, mereka memiliki persyaratan tinggi untuk akar roh, begitu. Ji Yaoxue mengangguk dan berkata, jika Anda ingin bergabung dengan 5 klan utama, seseorang harus memiliki setidaknya akar roh kelas atas. Memiliki akar roh semu dan akar roh biasa tidak akan memenuhi sasaran. Namun, Zimo, kamu dapat yakin bahwa meskipun milikmu adalah akar roh semu, aku dapat membawamu untuk bergabung dengan klan juga. Akar roh dapat dikategorikan menjadi 5 tingkatan, akar roh semu, akar roh biasa, akar roh kelas atas, akar roh bumi dan akar roh surga yang paling langka.
Bisa dikatakan, karena Zhou Dingyun dan Shen Mengqi dipilih oleh Perfected Changlang dari Istana Awan Warna-Warni, mereka setidaknya harus memiliki akar roh kelas atas atau kelas yang lebih tinggi. Suzimo tersenyum dan menyesap teh, bertanya dengan santai, apakah ada perselisihan antara 5 klan utama? Atau lebih tepatnya, mana di antara 5 klan yang lebih kuat? Petik 2. Bermusuhan. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Ini aku tidak tahu, tapi Istana Awan Iridescent dan Sekte Api Sejati terletak cukup dekat satu sama lain dan telah bergaul dengan baik. 5 klan utama mirip satu sama lain dalam hal kemampuan dan masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Di antaranya, puncak etiril adalah yang paling misterius. Di dinasti Zhou besar, kami akan mengadakan pertandingan besar antar klan setiap 10 tahun. Setiap klan dalam wilayah dinasti Zhou besar dapat mengambil bagian di dalamnya, terlepas dari ukurannya. 5 klan utama memiliki peringkat 10 besar dalam hal teknik gerakan, penyempurnaan ramuan, penyempurnaan senjata, dan pembuatan jimat. Petik 2. Suzimo menyipitkan matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Karena True Fire Sect dan Iridescent Cloud Palace berhubungan dekat, Suzimo tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Adapun bergabung dengan Azure Frost Secte, Suzimo ingin memberikan kesempatan ini kepada Su Hong dan Su Xiaoning. Adapun siapa yang akan bergabung dengan Sekte, itu sepenuhnya tergantung pada takdir mereka. Itu membuat Suzimo hanya memiliki klan Pegunungan Selatan dan Puncak Etiril. Suzimo bertanya lagi, di antara 5 klan utama, mana yang paling dekat dengan negara Yan? Ji Yaoxue mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari tas penyimpanannya. Dia melihat lebih dekat sebelum berkata. Yang paling dekat adalah puncak etiril. Suzimo mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Zimo, kenapa kamu menanyakan semua ini? Cepat, kamu harus memeriksa akar rohmu. Ji Yaoxue mendesaknya sekali lagi. Suzimo tersenyum ringan. Beberapa kultivator telah memeriksa saya dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki akar roh, jadi saya tidak akan melakukan pengujian. Ji Yaoxue tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tapi dia ingin mencobanya lagi dan dia mencoba membujuknya lagi. Mungkin orang itu salah melihatnya. Anda harus memeriksanya lagi. Suzimo berkata dengan suara rendah, Yaoxue, ini kesempatan bagus. Saya memiliki 2 kerabat terdekat dan saya ingin mereka mencobanya, untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Azure Frost Sect. Petik 2. Ini, bagus juga. Ji Yaoxue sedikit ragu sebelum dia setuju. Suzimo berdiri untuk berterima kasih padanya dan dia keluar bersama Su Hong dan Su Xiaoning, menjelaskan kepada mereka secara singkat bagaimana batu roh pengujian bekerja, dan menyuruh mereka mencobanya. Su Hong melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu mencoba. Bahkan jika saya memiliki akar roh, saya tidak akan mengambil jalur kultivasi. Di antara kami bertiga, salah satu harus mewarisi warisan ayah kami dan melanjutkan pekerjaannya. Xiaoning, kamu bisa melanjutkan untuk mengujinya. Petik 2. Su Xiaoning ragu-ragu, dia tampak takut, melihat ke arah Suzimo untuk meminta bantuan. Suzimo tersenyum, memegang tangan kecil adiknya ke meja bundar, saat dia berbicara dengan nada lembut, jangan takut, yang harus kamu lakukan hanyalah berpegangan pada batu ini. Su Xiaoning mengangguk, masih merasa khawatir, tetapi dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia maju untuk meraih batu roh pengujian. Pada saat Su Xiaoning memegang batu roh pengujian, 5 sinar cahaya dengan warna berbeda keluar dari batu roh pengujian. Ini adalah pertama kalinya Su Xiaoning melihat sesuatu seperti ini. Dia terkejut dan dia membuang batu itu secara otomatis. 5 sinar cahaya yang berbeda mewakili 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu adalah akar roh semu, akar roh terburuk di antara semuanya. Su Zimo sangat bersukacita di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini berarti bahwa Su Xiaoning memiliki akar roh, dan dia dapat bergabung dengan salah satu dari 5 klan utama, Sekte Azure Frost. Faktanya, bahkan tanpa hubungannya dengan Ji Yaoxue, Su Zimo dapat bergabung dengan Azure Frost Sect dengan akar roh yang ditanamkan Dai Yue untuknya. Namun, Su Zimo samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin mencoba menjaga jarak antara dia dan Ji Yaoxue. Apa identitas Ji Yaoxue? Dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou besar. Dia adalah keturunan bangsawan. Su Zimo sadar bahwa pertemuan mereka kali ini telah membuat marah penjaga di belakang Ji Yaoxue dan dia memusuhi dia. Jika dia terus berhubungan dekat dengan Ji Yaoxue, dia mungkin mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak takut pada mereka. Hanya saja dia masih belum sekuat dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri.
Tapi Su Xiaoning berbeda. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia tidak akan mengundang permusuhan orang lain. Memang, setelah menyaksikan adegan itu, ada kilatan kegembiraan di Daisu, mata pemimpin lapis baja emas itu. Dia menghela nafas lega, dan dia tampaknya mengendurkan kewaspadaannya. Su Zimo memandang Ji Yaoxue, ekspresinya serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, tolong bawa Xiaoning bersamamu. Dia pemalu, dan dia belum pernah ke tempat yang jauh. Jaga dia dengan ekstra selama kultivasi di Azure Frost Sect. Petik 2. Kamu dapat yakin bahwa aku pasti akan merawatnya dengan baik, kata Ji Yaoxue. Saudaraku, aku tidak ingin berpisah denganmu atau meninggalkan keluarga Su. Su Xiaoning meringkuk bibirnya, air mata mengalir di matanya. Dia berada di ambang menangis. Su Hong tertawa dan berkata, ini bagus untuk berkultivasi. Ini adalah kesempatan emas. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan. Selain itu, ketika Anda lebih kuat, saya akan meminta bantuan Anda di masa depan. Su Xiaoning mengubah air mata menjadi senyuman setelah mendengar kata-kata menggoda Su Hong. Dia mengangguk dengan serius. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan kembali untuk membantu saudara di masa depan. Pergilah untuk mengemasi barang-barangmu dan mengucapkan selamat tinggal pada Paman Zheng dan yang lainnya. Su Hong pergi bersama Su Xiaoning untuk mengemasi barang-barangnya. Ada senyum di mata Su Zimo saat dia melihat mereka pergi. Zimo, kamu, Ji Yaoxue ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan lidahnya. Su Zimo tersenyum, berdiri untuk membungkuk padanya saat dia berkata, saya harus berterima kasih karena telah memberikan bantuan kali ini. Karena Anda, keluarga Su memiliki tempat tinggal dan Xiaoning memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Azure Frost. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya di masa depan, saya pasti akan menyetujuinya. Petik 2. Daisu menyeringai, sedikit sarkasme melintas di wajahnya. Dia melengkungkan bibirnya. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa rasa malu. Dia adalah putri ketiga dari dinasti Zhou besar. Bagaimana dia akan membutuhkan bantuanmu? Su Zimo tersenyum ringan, tidak membantah kata-katanya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa janji yang diberikan Su Zimo saat ini akan membawa banyak beban di masa depan. Bab 56, menunggu seseorang keesokan harinya pagi. Keluarga Su dan banyak penggarap pendirian yayasan berdiri di jalan panjang kota Pingyang, mengucapkan selamat tinggal. Di tengah jalan yang panjang, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Pria itu mengenakan jubah hijau, bersih dan polos, dengan penampilan yang tampan, sementara wanita itu mengenakan gaun kuning pucat panjang yang mencapai tanah. Rambut hitamnya terurai di punggungnya. Kulitnya sempurna, ada sentuhan melankolis di matanya yang berbinar. Zimo, apakah kamu benar-benar tidak pergi bersamaku? Bahkan jika Anda tidak dapat bergabung dengan Azure Frost Sekte, mengingat kemampuan Anda akan memiliki pencapaian besar di Great Zhou, kata Ji Yaoxue lembut. Tidak, Su Zimo tersenyum, saya terbiasa menjalani kehidupan yang tidak terkendali. Saya tidak terbiasa dengan aturan dan peraturan istana. Petik 2. Zimo, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Ethereal Peak? Ji Yaoxue cerdas, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Su Zimo sengaja menjaga jarak darinya. Ada kejutan di mata Su Zimo, tetapi dia tidak menanggapi. Ji Yaoxue melanjutkan, lebih sulit untuk bergabung dengan Ethereal Peak daripada klan lain. Banyak ujian yang harus dilalui. Pengujian akar roh hanyalah salah satunya. Saya mendengar bahwa banyak prajurit penyempurnaan Ki tingkat tinggi tidak dapat bergabung dengan puncak Ethereal, Anda. Su Zimo menghela nafas dalam hatinya melihat tatapan khawatir di mata Ji Yaoxue. Dia tahu bahwa Ji Yaoxue benar-benar baik padanya. Mungkin itu untuk membalas kebaikannya atau karena alasan lain. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa pergi dengan Ji Yaoxue. Meskipun Daisu telah menyembunyikan niatnya dengan baik, dia tidak bisa bersembunyi dari persepsi roh Su Zimo. Pria itu memiliki niat membunuh ke arahnya. Tidak apa-apa jika Daisu yang ingin membunuhnya, namun, jika Kaisar Zhou Agung yang ingin dia mati, ini adalah berita buruk bagi Su Zimo dan juga keluarga Su. Dekrit kekaisaran mungkin tampak seperti hadiah, namun, Kaisar juga memberi mereka peringatan. Karena Kaisar Zhou Agung dapat menobatkan Su Hong sebagai raja, dia juga dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Su. Kekuatan Kaisar sangat besar dan perkasa dan seseorang tidak dapat memprediksi gerakan atau niatnya selanjutnya. Dai Yue mungkin kejam ketika dia mengirim Su Zimo ke pegunungan Changlang, tetapi dia mengajarinya pada saat yang sama bahwa terlepas dari apakah itu dunia fana atau dunia kultivasi, itu tidak berbeda dengan Gunung Changlang. Rentang,
Di mana yang kuat menguasai yang lemah, dan itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Seseorang harus dapat bertahan dari pegunungan Changlang agar dapat menjelajah ke dunia kultivasi. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia hanya bisa pasif dan tidak berdaya ketika orang lain memangsa mereka. Zimo, apa rencanamu? Ji Yaoxue terus bertanya. Su Zimo menjawab, perjalanan 1000 mil mengalahkan membaca 1000 buku. Saya mungkin memulai petualangan. Petik 2. Su Zimo berhenti sejenak sebelum dia membungkuk pada Ji Yaoxue, menangkupkan tinjunya. Nona Ji, mari kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, harap berhati-hati. Ji Yaoxue tampak kecewa setelah mendengar bahwa Su Zimo memanggilnya sebagai Nona Ji. Setelah keheningan singkat, dia mengangguk. Tuan Muda Su, hati-hati juga. Ji Yaoxue naik kereta dan tirai manik-manik turun untuk menutupinya dari pandangan. Keduanya seolah terlempar ke dua dunia yang berbeda, dan mereka mungkin tidak akan bisa bertemu lagi. Su Xiaoning duduk di kereta dan melihat keluar, air mata jatuh di pipinya. Ji Yaoxue menghela nafas pelan saat dia membawa Su Xiaoning ke pelukannya, berkata dengan lembut, ayo pergi. Kereta itu terbang ke udara dan lebih dari 1000 penggarap pendirian yayasan menggerakkan pedang mereka dan mengikuti di belakang, mengelilingi kereta untuk melindungi sang putri. Mereka menghilang dari langit kota Ping yang dalam waktu singkat. Di akhir prosesi, salah satu penggarap pendirian yayasan mendatangi Dai Su dan bertanya dengan lembut, Pemimpin Dai, apakah kita masih perlu membunuh Su Zimo? Tidak dibutuhkan. Setidaknya dia bijaksana, dia tidak menjangkau 1 yard setelah mengambil 1 inci pun. Petik 2. Dai Su mencibir. Dia hanya manusia biasa. Dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Biarkan alam berjalan dengan sendirinya. Di gerbong, Su Xiaoning tampaknya terlalu kesal. Dia ambruk dalam pelukan Ji Yaoxue dan tertidur lelap. Air mata di sudut matanya masih terlihat jelas. Ji Yaoxue menatap tirai manik-manik, tampak sedih. Dia sedikit mengernyit, kesedihan terukir di wajahnya, tampak menyedihkan. Putri, jangan sedih atas pria itu tidak sepadan, kata Dai Su lembut di luar kereta. Ji Yaoxue sepertinya tidak mendengarnya. Dai Su melanjutkan, Putri, Anda adalah keturunan bangsawan dan Anda berasal dari keluarga kerajaan. Dia hanya bukan siapa-siapa. Dia tidak pantas untukmu. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia memeriksa Su Xiaoning yang tertidur lelap dalam pelukannya sebelum dia menoleh dan berkata dengan lembut, jika dia bukan siapa-siapa, lalu bagaimana denganmu? Anda tidak perlu peduli dengan bisnis saya. Anda tidak memenuhi syarat. Ji Yaoxue kasar tetapi dia menurunkan volumenya agar tidak membangunkan Su Xiaoning. Putri, jangan salahkan aku karena suka ikut campur. Anda pasti akan menjadi inti emas di masa depan dan Anda akan memiliki umur 500 tahun. Sementara dia hanya manusia biasa dan umurnya hanya sekitar 100 tahun. Tidak praktis untuk memilih dia sebagai mitra dao Anda. Dai Su melanjutkan. Ekspresi Ji Yaoxue menjadi gelap, tiba-tiba bertanya. Apakah ayahku mengatakan sesuatu padamu? Tidak apa-apa. Dai Su berhenti sejenak sebelum dia dengan cepat menyangkal. Ji Yaoxue mengepalkan tinjunya dalam diam, berkata dengan suara dingin, Dai Su, izinkan saya memperingatkan Anda, jangan berani melakukan apapun pada Su Zimo atau keluarga Su. Ekspresi Dai Su mengeras, tapi dia tetap diam. Setelah keheningan singkat, Ji Yaoxue menghela nafas pelan, merasa kesal. 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Petik 2. Setelah mendengar ini, Dai Su menghela nafas lega, akhirnya menenangkan hatinya. Ji Yaoxue akhirnya menyadari bahwa jika dia dan Su Zimo berhubungan dekat, itu tidak akan membantu Su Zimo, sebaliknya itu akan membawa bencana baginya. Ji Yaoxue tampak sedih, dia tidak menyadari bahwa Su Xiaoning yang berada di pelukannya mengedipkan bulu matanya tetapi tidak membuka matanya. Kota Pingyang, Su Hong dan yang lainnya akan kembali ke ibu kota dengan pasukan negara Yan. Zimo, kenapa kamu tidak tinggal di ibu kota bersamaku untuk jangka waktu tertentu? Sekarang Su Hong pergi ke ibu kota, dia tidak akan kembali ke kota Pingyang dalam waktu dekat. Dia khawatir meninggalkan Su Zimo sendirian. Saudaraku, kamu harus pergi sekarang. Saya akan tinggal di kota Pingyang untuk sementara waktu sebelum saya memulai petualangan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, kata Su Zimo. Su Hong mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di kediaman keluarga Su dan kami tidak memiliki kenalan di kota Pingyang. Kamu sendiri. Saya tidak sendiri. Su Zimo tersenyum. Su Hong terkejut. Su Zimo tidak menjelaskan. Sebaliknya dia memberi Su Hong 1 pon di dada, tersenyum. Kamu harus bergegas ke ibu kota sekarang. Tidak perlu khawatir tentang saya.
Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke ibu kota untuk mengunjungi kalian semua. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Su Hong menaiki kudanya dan mengangguk ke arah Su Zimo. Di bawah perlindungan tentara negara Yan, Su Hong dan keluarga Su lainnya pergi ke ibu kota, berlari kencang. Angin dingin menderu. Su Zimo berjalan di jalan panjang yang kosong di tengah angin dan salju, tampak kesepian dan sunyi dari belakang. Xiaoning telah pergi, begitu pula Su Hong. Semua orang sepertinya telah meninggalkannya dalam sehari. Ketika Su Zimo sampai di rumahnya sendiri dan dia mendorong pintu hingga terbuka, angin dan salju sepertinya telah berhenti dan dia bisa merasakan kehangatan mengalir ke arahnya. Tampaknya ada seorang wanita berjubah merah berdarah berdiri di bawah pohon bunga persik. Itu tampak nyata namun halus, saat dia berbalik untuk tersenyum padanya. Su Zimo tidak sendirian dan dia tidak merasa kesepian. Ketika dia kembali ke mansionnya, seolah-olah Dai Yue ada di sisinya, mengawasinya berkultivasi seperti biasa, sesekali menendang dan memukulinya. Su Zimo tersenyum dan menutup pintu. Su Zimo tidak berniat meninggalkan kota Ping yang segera. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu seseorang. Sama seperti malam itu 1,5 tahun yang lalu. Bab 57, Anggur untuk mengirimnya dalam perjalanan. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. 2 tahun lalu, Chang Lang yang disempurnakan secara tidak sengaja melewati kota Ping Yang dan membawa 2 orang pergi bersamanya, dan itu secara langsung atau tidak langsung mengubah nasib banyak orang. Zhou Dingyun adalah salah satunya. Selama 2 tahun berkultivasi di Istana Awan Iridescent, Zhou Dingyun sering berpikir dalam hati bahwa tanpa Chang Lang yang sempurna, dia akan tetap berada di penjara di kota Ping Yang, mengunyah roti dingin, minum air es, berusaha keras untuk menyenangkan hati para penjaga penjara. Tapi saat ini, Zhou Dingyun adalah prajurit penyempurnaan Qi, dia adalah murid Istana Awan Warna-Warni. Meskipun dia adalah murid sekte luar, setiap kali Zhou Dingyun pergi ke dunia fana, dia akan dihormati dan dicemburui oleh manusia di sekitarnya. Dia bisa memutuskan hidup dan mati setiap manusia. Meskipun dia adalah murid sekte luar, dia mengenakan jubah Tao dari Istana Awan Warna-Warni. Para pembudidaya dari klan kecil mungkin memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, tetapi mereka akan menunjukkan rasa hormat kepadanya setiap kali mereka melihatnya. Zhou Dingyun sangat menikmati perasaan ini. Namun, itu tidak cukup. Setiap kali Zhou Dingyun menikmati kemuliaan sebagai prajurit penyempurnaan Qi, sebuah adegan akan muncul di benaknya secara otomatis. Tidak ada bulan malam itu. Dia berlutut di depan seorang sarjana berjubah hijau, air mata di wajahnya saat dia memohon belas kasihan. Adegan ini terasa seperti duri yang tertancap dalam di tenggorokan Zhou Dingyun. Itu menjadi semakin tak tertahankan dan tidak nyaman selama 2 tahun terakhir. Semakin tinggi ranah Zhou Dingyun, semakin dia tidak bisa melupakan pemandangan itu. Tidak peduli pencapaian apa yang telah dia capai, itu tidak dapat menghapus apa yang terjadi malam itu, serta rasa malu yang dibawa oleh cendekiawan itu kepadanya. Setelah berkultivasi, Zhou Dingyun tahu betul bahwa jika dia tidak menghilangkan duri ini, itu akan menjadi iblis mentalnya di masa depan. Solusinya sederhana. Dia akan kembali ke kota Ping Yang untuk membunuh cendekiawan itu dan memusnahkan seluruh klan keluarganya. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Zhou Dingyun memiliki akar roh bumi. Dia berhasil mencapai kondensasi Qi level 8 dalam waktu 2 tahun. Kecepatan kultivasinya menduduki peringkat beberapa teratas di antara para pembudidaya lain di sektenya. Tentu saja, Shen Mengqi yang bergabung dengan sekte bersamanya memiliki akar roh surga. Dia telah mencapai kondensasi Qi yang disempurnakan dan hanya 1 langkah untuk menembus ranah pendirian yayasan. Jelas tidak ada cara untuk mengalahkan senior martial Sister Shen. Tetapi kondensasi Qi level 8 sudah cukup. Hehe, saya kira tidak ada prajurit penyempurnaan Qi di seluruh kota Ping Yang. Petik 2. Melihat bahwa kota Ping Yang tepat di depannya, Zhou Dingyun bisa merasakan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan tawa. Di mata orang-orang normal, tidak ada yang lebih bangga dan bahagia daripada kepulangan yang mulia. Dan saat ini, Zhou Dingyun telah melakukan lebih baik daripada kepulangan yang mulia dengan kembali sebagai prajurit penyempurnaan Qi. Zhou Dingyun ada di sini tidak hanya untuk memusnahkan keluarga Su, tetapi juga untuk membuat Su Zimo berlutut di depannya dan menyiksanya dengan kejam, serta untuk membuat penjara kota Ping yang menjadi puing-puing, membunuh semua penjaga penjara yang digunakan untuk mempermalukannya. Ngomong-ngomong, adik perempuan Su Zimo memiliki ketampanan. Aku tidak bisa membunuhnya. Haha. Zhou Dingyun tersenyum dengan seringai mesum. Pada saat Zhou Dingyun mencapai kota Ping Yang, sudah tengah malam. Itu adalah malam yang gelap dan berangin, tidak berbeda dengan malam itu 2 tahun lalu.
Tidak ada seorang pun di jalan yang kosong. Zhou Dingyun menggerakkan pedang terbangnya untuk mencapai rumah Su Zimo. Zhou Dingyun sangat merasakan rumah yang sudah dikenalnya. 2 tahun lalu, ketika dia di sini untuk membunuh Su Zimo, dia harus memanjat tembok dengan hati-hati untuk masuk ke mansion. Saat ini, dia bisa terbuka tentang pergi ke mansion. Lebih tepatnya, dia bisa terbang ke mansion. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Su Zimo ketika dia melihat dia mengeksekusi Sword Kinesis Flight. Apakah dia akan takut kaku? Akankah dia langsung berlutut, bersujud padanya, memohon belas kasihan padanya? Zhou Dingyun penuh antisipasi. Zhou Dingyun datang ke halaman dan melihat sekeliling. Tidak ada bedanya dengan 2 tahun lalu. Itu adalah awal musim semi. Pohon bunga persik di halaman tampak sama. Bunga-bunga telah mekar dan kelopaknya telah jatuh ke tanah. Satu-satunya perubahan adalah ada busur optimis dan pedang panjang di atas meja batu di bawah pohon bunga persik. Terdengar suara decitan. Pintu ke salah satu kamar di halaman terbuka dan keluarlah seorang sarjana berjubah hijau. Sarjana berjubah hijau membawa sebotol anggur, tampak tenang dan tenang. Dia pergi ke meja batu di halaman dan duduk dengan santai, menuangkan 2 mangkuk anggur. Dia memandang Zhou Dingyun yang berada di udara saat dia berkata dengan tenang, "Turun, aku akan mentraktirmu minum." Zhou Dingyun tercengang. Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan ketika mereka bertemu, tetapi pemandangan di depannya benar-benar di luar dugaannya. Tidak ada kejutan, tidak ada rasa takut, tidak ada permohonan belas kasihan. Tidak ada sama sekali. Sarjana berjubah hijau itu tampak tenang dan acuh tak acuh, membuat Zhou Dingyun semakin ingin membunuhnya. Ada apa dengan kepura-puraan? Zhou Dingyun mencibir. Dia telah melakukan pemeriksaan pada Su Zimo, dia tidak memiliki kiroh. Ini berarti 2 tahun telah berlalu dan Su Zimo masih fana. Zhou Dingyun tanpa rasa takut saat dia turun ke halaman, datang ke meja batu, tiba-tiba bertanya, "Kamu sepertinya sudah tahu selama ini bahwa aku akan kembali, begitu?" "Ya," Su Zimo mengangguk. "Ketika aku melepaskanmu 2 tahun lalu, aku tahu bahwa kamu akan kembali." "Haha, ulama memang pintar." Zhou Dingyun tertawa terbahak-bahak, ada ejekan di matanya, tetapi dia mengubah nada suaranya saat itu. "Namun, apa yang disebut kecerdasanmu tampak kekanak-kanakan bagiku." Zhou Dingyun telah mengamati Su Zimo. Dia berharap bisa merasakan sesuatu dari ekspresinya. Tapi Zhou Dingyun kecewa. Su Zimo menatapnya dengan tenang. Matanya jernih, dan bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suasana hatinya. Zhou Dingyun tersenyum datar. Nasib sangat menakjubkan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dari kota Ping yang 2 tahun lalu akan menjadi prajurit penyempurnaan Qi dan mengalami perubahan besar seperti itu. Oh, omong-omong, apakah Anda tahu apa itu prajurit penyempurnaan Qi? Petik 2. Zhou Dingyun menatap Su Zimo dengan provokasi di matanya. Su Zimo menghela nafas pelan dengan emosi saat dia mengangguk. "Ya, perubahannya luar biasa. Apakah kamu tahu mengapa aku memilih waktu ini untuk kembali?" Zhou Dingyun bertanya dengan alis terangkat. "Mengapa? 2 tahun yang lalu, di sini, di malam seperti ini di musim yang sama, kami berdua juga, tapi..." Zhou Dingyun tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya, saat dia berkata dengan dingin, "Hasil malam ini akan sangat berbeda dari malam itu 2 tahun." Su Zimo tersenyum dan tiba-tiba mendorong mangkuk anggur ke arah Zhou Dingyun. Dia mengangguk dan berkata, "Minumlah." Zhou Dingyun waspada. Dia tidak bisa mengerti mengapa Su Zimo begitu tenang dan tenang. Saat melihat semangkuk anggur di depannya, sebuah pikiran melintas di benak Zhou Dingyun. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir. "Tuan muda kedua Su, saya kira ada sesuatu tentang anggur itu. Jadi ini yang kamu andalkan." "Hehe, sayang sekali saya telah melihatnya." Petik 2. Zhou Dingyun berpikir bahwa Su Zimo telah meracuni anggur dan sedang terburu-buru untuk meminumnya. Tidak ada apa-apa dengan anggur. Tapi memang ada sesuatu dengan nama anggur itu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. "Apa itu?" Zhou Dingyun bertanya secara otomatis. "Ini anggur untuk mengirimmu dalam perjalanan." Su Zimo mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Dingyun, saat dia berkata dengan tenang, "Setelah minum semangkuk anggur ini, aku akan mengirimmu pergi." Setelah mendengar ini, Zhou Dingyun bisa merasakan hawa dingin di punggungnya. Tatapan Su Zimo mengingatkannya pada malam itu 2 tahun lalu. Babak 58, menusuk jantung oleh panah yang tak terhitung. Zhou Dingyun tampaknya mendapat kejutan besar. Dia melompat, mundur beberapa langkah, meraih telapak tangannya ke arah tas penyimpanan di pinggangnya. Dia menyipitkan matanya dan tampak serius. "Tenang, tenang." Zhou Dingyun meyakinkan dirinya sendiri.
Saya adalah prajurit penyempurnaan Ki level 8. Saya mengalami transformasi total dan bukan lagi orang yang sama 2 tahun lalu. Saya tidak akan pernah ditakuti oleh seorang sarjana. Suzimo hanyalah manusia biasa, apa yang bisa dia andalkan? Apakah kamu tidak akan minum? Suzimo tersenyum, menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak minum, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu menggertak. Zhou Dingyun berteriak keras. Dia menamparkan telapak tangannya di tas penyimpanan, menggerakkan pedang terbang, menembakkan sinar kiroh dari ujung jarinya. Pedang terbang itu bersinar terang. Senjata roh kelas rendah. Zhou Dingyun memiliki pedang terbang di tangannya. Dia menenangkan diri dan menunjuk ke depan. Saat itu, pedang terbang berubah menjadi sinar cahaya, mencapai Suzimo dalam hitungan detik. Suzimo tidak bergerak 1 inci pun. Dia tampak seperti seorang biarawan yang sedang bermeditasi. Pedang terbang itu tepat di depan Glabella Suzimo. Itu akan menembus ke dalamnya jika melangkah lebih jauh 1 inci. Namun, Suzimo tetap tenang, dan dia tidak mengedipkan matanya sama sekali. Zhou Dingyun berpikir bahwa Suzimo pasti ketakutan. Dia tidak bisa menahan senyum mengerikan. Suzimo, jika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan padaku, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Saya pikir Anda telah mendapatkan sesuatu yang sangat salah di sini. Suzimo mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut memegang pedang terbang di depannya saat dia berkata dengan tenang, ini adalah tempat yang sama, musim yang sama, malam yang sama, dan kita berdua, tetapi tidak akan ada terlalu banyak perbedaan hasil. Ada tatapan kebencian di mata Zhou Dingyun, saat dia melihat bagaimana Suzimo menggunakan telapak tangannya untuk memegang senjata roh kelas bawah yang tajam. Bodoh sekali. Suzimo melanjutkan. Jika ada perubahan, itu adalah 2 tahun yang lalu saya membiarkan Anda pergi, tetapi hari ini, Anda tidak akan bisa pergi. Sial, beraninya kamu berbicara omong kosong yang sombong. Aku akan melukai salah satu telapak tanganmu dulu. Zhou Dingyun berteriak, kekejaman di matanya. Dia menggerakkan pedang terbang, mengerahkan kekuatan untuk memutarnya. Sementara itu, telapak tangan Suzimo terbungkus dan mengenai pedang. Ada suara yang sangat keras seperti guntur. Zhou Dingyun terkejut. Bukan daging terbang dan darah muncrat yang dia harapkan. Sebaliknya, telapak tangan Suzimo masih utuh. Zhou Dingyun bahkan lebih terkejut bahwa dia telah kehilangan kendali atas pedang terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, Zhou Dingyun berubah dari kaget menjadi kaget melihat pemandangan yang dia saksikan. Suzimo merentangkan telapak tangannya dan pedang terbang itu tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Itu ditutupi dengan retakan. Suzimo melepaskan tangannya dan senjata roh tingkat rendah berubah menjadi pecahan, berhamburan ke tanah. Senjata roh tingkat rendah dianggap tidak berguna. Zhou Dingyun menatap Suzimo yang matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Hatinya tenggelam dalam ke dasar juga. Dia akhirnya menyadari bahwa 2 tahun telah berlalu dan dia telah menjadi prajurit penyempurnaan Ki level 8, tetapi tuan muda kedua Su yang ada di depannya bukan lagi sarjana yang lemah saat itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Suzimo mengatakan bahwa semuanya telah berubah sangat sekarang, Suzimo tidak mengacu padanya tetapi Suzimo sendiri. Semangkuk anggur di meja bundar benar-benar dimaksudkan untuk mengirimnya dalam perjalanan. Tapi Zhou Dingyun masih tidak tahu mengapa Suzimo bisa menghancurkan senjata roh kelas bawahnya dengan darah dan dagingnya. Zhou Dingyun tidak ingin mengetahui alasannya. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah meninggalkan tempat ini dan mencoba yang terbaik untuk menghindari Suzimo. Zhou Dingyun mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Ini adalah senjata roh semu. Sudah tidak terbayangkan bagi murid sekte luar untuk menerima senjata roh tingkat rendah di Istana Awan Warna-Warni. Namun, itu telah dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo. Zhou Dingyun melangkah ke pedang terbang, naik ke udara dan terbang keluar dari mansion. Sebelum dia pergi, Zhou Dingyun tidak bisa tidak melihat ke belakang. Suzimo tidak terburu-buru untuk bangun. Dia meminum semangkuk anggur kental di atas meja batu tanpa tergesa-gesa sebelum dia berdiri, mengikat pedang panjang di pinggangnya, membawa tabung panah di punggungnya dan mengambil busur optimis di tangannya. Zhou Dingyun menelan ludahnya, merasa gugup. Dia berbalik dan menggunakan seluruh energinya untuk menggerakkan pedang terbang, melaju menuju jarak yang jauh. Angin menderu di telinganya. Zhou Dingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat angin bertiup ke arahnya. Dia tidak tahu sejak kapan dia berkeringat dingin. Zhou Dingyun meninggalkan kota Ping yang dalam waktu singkat. Pegunungan Changlang tidak jauh di kejauhan. Itu gelap gulita dan dia samar-samar bisa mendengar suara menggeram yang dibuat oleh binatang roh. Zhou Dingyun menghela nafas panjang, membuat hatinya tenang. Saat itu,
Zhou Dingyun mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat pada malam itu 2 tahun lalu ketika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan? Zhou Dingyun dilanda teror setelah mendengar ini. Dia hampir kehilangan kendali atas pedang terbang, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari udara. Su Zimo. Ini adalah suara Su Zimo. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia berhasil mengejar? Wajah Zhou Dingyun seputih seprai, berkeringat dingin. Dia mencoba semua yang terbaik untuk menggerakkan pedang terbang untuk mempercepat ke depan sementara dia melihat ke belakang. Su Zimo tepat di belakangnya. Dia tampak tenang, seolah-olah dia hanya berjalan santai. Namun, setiap langkah yang dia ambil sejauh 20 hingga 30 kaki. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, Zhou Dingyun sepertinya telah turun ke rumah es, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Suara Su Zimo terdengar lagi. Pada malam itu 2 tahun lalu, kamu bersumpah bahwa bahkan jika kamu cukup beruntung untuk bergabung dengan Sekte Abadi, kamu tidak akan pernah membalas dendam padaku. Jika tidak, Anda akan menderita kematian yang menyakitkan di mana banyak anak panah menembus jantung Anda. Petik 2. Yah, karena itu masalahnya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah mendengar ini, Zhou Dingyun akhirnya mengerti untuk apa busur optimis di atas meja bundar. Jangan. Zhou Dingyun berbalik dengan cepat. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata pun dan dia diselimuti oleh bayangan hitam di depannya. Oh ho ho. Lusinan anak panah menembus udara satu demi satu. Uff. Zhou Dingyun merasakan sakit di dadanya. Dia seperti kehilangan sesuatu di tubuhnya. Dia merasa lemah di mana-mana dan dia jatuh dari udara. Zhou Dingyun membuat suara dentuman keras saat dia menjatuhkan diri ke tanah. Dia tertutup lumpur dan tanah tempat dia berbaring telah berubah menjadi merah darah. Zhou Dingyun menunduk untuk melihat dadanya. Itu adalah kekacauan berdarah. Ada lubang berdarah sebesar mangkuk di dadanya. Hatinya tertusuk dan ditembakkan oleh puluhan anak panah tajam. Ditusuk jantung oleh panah yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya tampak ditakdirkan dan ditakdirkan. Ada angin sepoi-sepoi di udara. Zhou Dingyun bisa melihat sudut jubah hijau yang berkibar di depannya. Zhou Dingyun berbaring di tanah, menatap Su Zimo yang berdiri di depannya. Ada senyum aneh di wajahnya, saat dia berbicara, tetapi kata-katanya tidak jelas. Aku adalah Iridescent Cloud Palace, karena kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suatu hari, Changlang yang sempurna, akan datang mencarimu. Su Zimo berjongkok dan tersenyum. Aku akan pergi mencarinya sebelum hari itu tiba. Anda akan menjadi yang pertama pergi, Changlang yang sempurna akan berada di urutan berikutnya. Setelah mendengar ini, kepala Zhou Dingyun jatuh ke samping, saat dia mengambil napas terakhirnya. Su Zimo menarik tas penyimpanan dari pinggang Zhou Dingyun dan menyimpannya. Dia kemudian meraih mayatnya, mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia melemparkannya langsung ke pegunungan Changlang. Itu tidak akan memakan waktu sehari sebelum mayat Zhou Dingyun dimakan oleh binatang roh. Ini adalah menyingkirkan mayat untuk menghancurkan bukti kejahatan seseorang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam ini. Bab 59, Tes Berkabut. Alasan mengapa Su Zimo tidak segera meninggalkan kota Ping Yang adalah untuk menunggu Zhou Dingyun. Jika Zhou Dingyun kembali ke kota Ping Yang dan dia tidak dapat menemukan Su Zimo, dia pasti akan menargetkan keluarga Su. Dekrit kekaisaran mungkin menjadi penghalang bagi negara bagian, tetapi itu mungkin tidak berguna bagi prajurit penyempurnaan Qi. Selain itu, dia adalah murid Istana Awan Warna-Warni, yang merupakan salah satu dari 5 klan utama. Kecuali Zhou Dingyun meninggal, Su Zimo tidak bisa pergi dengan tenang. Seperti yang dikatakan Su Zimo kepada Zhou Dingyun, sejak dia melepaskannya, dia tahu bahwa Zhou Dingyun akan kembali. Hanya saja Su Zimo tidak tahu kapan Zhou Dingyun akan kembali. Tapi dia rela menunggu. Mungkin karena dia tidak bisa meredakan kekhawatirannya karena Zhou Dingyun, atau karena dia memiliki rasa nostalgia dan keterikatan pada mansion, ladang kultivasi, dan seseorang tertentu. Dia telah menunggu selama setengah tahun. Selama setengah tahun terakhir, Su Zimo tidak terburu-buru untuk mengolah bagian keempat, pembersihan sumsum dari The Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Sebagai gantinya ia terus mengolah 3 bagian pertama yaitu, tempering tubuh, transformasi tendon dan penguatan tulang, untuk memperkuat tubuhnya dan untuk memperbaiki esensi dalam tubuhnya yang disegel oleh buah api merah. Su Zimo telah pindah ke alam lain, dia hampir mencapai kesuksesan fenomenal untuk 3 bagian pertama. Di waktu luangnya, Su Zimo juga akan berlatih memanah di ladang budidaya.
Berkat kerja kerasnya dalam berlatih memanah selama setengah tahun terakhir, ia mampu menembakkan puluhan anak panah dengan tepat di tempat jantungnya berada. Sekarang setelah dia membunuh Zhou Dingyun, Su Zimo tidak lagi punya alasan untuk tinggal di kota Pingyang. Tanpa diduga, dia merasakan rasa kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Su Zimo kembali ke mansion. Dia berdiri di pintu, memperhatikan pohon persik yang mekar tidak jauh. Matanya kabur, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Awan gelap tampaknya telah menyebar, dan cahaya bulan sejernih air. Kelopak bunga persik jatuh dari pohon. Itu seperti malam itu 2 tahun lalu, namun wanita itu sudah tidak ada lagi. Su Zimo teringat sebuah puisi yang pernah dia baca. Tahun lalu di villa ini pada hari yang sama, di wajah tersipu bunga persik yang indah digambarkan. Hari ini, oh kau pergi, pekanku, tapi di mana, tolong. Bunga persik masih tersenyum di angin musim semi. Ketika dia masih muda, Su Zimo tidak dapat memahami konsepsi artistik dari puisi 4 baris. Dan sekarang, Su Zimo berusia 19 tahun. Dia tidak lagi muda dan tidak berpengalaman. Dia akhirnya bisa memahami rasa sedih yang dirasakan seseorang ketika keadaan tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Su Zimo tidak akan pernah bisa melupakan bahwa itu adalah malam ketika dia berada di titik terendahnya, merasa frustrasi, tersesat dan tak berdaya, ketika seorang wanita berdiri di antara bunga persik yang jatuh dan membawanya ke dunia kultivasi. Su Zimo tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menutup pintu mansionnya perlahan. Sekarang setelah dia menutup pintu, Su Zimo juga menutup mansion dan memori yang sangat berharga yang dia sayangi. Hanya ketika dia bertemu kembali dengan orang itu, dia akan membuka pintu keingatan ini. Su Zimo menantikan hari itu. Setelah waktu yang lama, langit berangsur-angsur cerah. Su Zimo menarik napas dalam-dalam, matanya jernih. Dia mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari pakaiannya dan melihatnya dengan hati-hati, mengambil langkah besar menuju arah tertentu. Sinar cahaya menerobos awan gelap di langit di belakangnya. Matahari pagi terbit dari ufuk timur. Hari baru telah dimulai. Di wilayah barat daya dinasti Zhou besar, ada tempat di sekitarnya yang sangat terkenal. Akan ada kabut tebal sepanjang tahun. Jika dilihat dari jauh, seolah-olah diselimuti oleh awan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat halus dan tidak tampak seperti dunia fana. Pria dan wanita yang ingin tahu pernah pergi ke kabut untuk mencari tahu apa itu, tetapi mereka akan selalu berakhir di tempat yang sama ketika mereka memulai. Dalam perjalanan waktu, semua penduduk desa terdekat tahu bahwa ini adalah tempat di mana makhluk abadi tinggal dan manusia dilarang masuk. Setiap tahun, akan ada beberapa hari di mana penduduk desa samar-samar bisa melihat puncak gunung di dalam kabut tebal. Itu menjulang ke awan, tampak megah dan megah. Selama beberapa hari ini, penduduk desa terdekat akan berlutut ke arah puncak gunung, berdoa untuk cuaca yang baik dan kesehatan yang baik. Hari ini, seorang sarjana berjubah hijau datang ke desa mereka. Itu tidak benar-benar akurat untuk memanggilnya seorang sarjana. Pria itu tampak tampan, namun ada pedang panjang di pinggangnya dan busur optimis di punggungnya. Pakaiannya cukup aneh. Cendekiawan berjubah hijau tidak lain adalah Su Zimo yang telah meninggalkan kota Pingyang. Ji Yaoxue benar. Su Zimo memang berpikir untuk bergabung dengan puncak etiril. Di satu sisi, karena bahkan Ji Yaoxue menemukan bahwa puncak etiril itu misterius, itu pasti luar biasa. Di sisi lain, karena puncak etiril adalah yang paling dekat dengan negara Yan, jika terjadi sesuatu, Su Zimo akan dapat bergegas kembali secepat mungkin. Hanya saja di peta, itu hanya menandai perkiraan lokasi puncak etiril. Begitu Su Zimo mencapai tempat itu, dia diselimuti oleh kabut tebal dan dia tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Su Zimo telah berjalan selama sehari dan dia selalu berakhir di tempat yang sama. Dia tidak tahu apa-apa. Su Zimo tidak bisa melihat dengan jelas dalam kabut tebal. Visibilitasnya rendah. Mengingat penglihatannya, dia hanya bisa melihat sejauh 10 meter. Tempat itu tampak seperti labirin. Dia terus berjalan berputar-putar dalam kabut tebal, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Aneh. Su Zimo kembali ke tempat semula lagi. Dia menatap kabut di kejauhan saat dia merenung. Ji Yaoxue pernah mengatakan kepadanya bahwa jika seseorang ingin bergabung dengan puncak etiril, itu jauh lebih sulit daripada bergabung dengan sekte lain. Selain memiliki akar roh tingkat tinggi, ada banyak ujian yang harus dilalui. Banyak prajurit penyempurnaan Ki tingkat tinggi tidak dapat bergabung dengan puncak etiril juga. Namun, inilah yang membuat puncak etiril begitu menarik bagi Su Zimo.
Jika itu seperti istana awan warna-warni di mana mereka hanya menerima murid berdasarkan tingkat akar roh yang berbeda, Su Zimo merasa bahwa sekte semacam ini tidak ada yang istimewa sama sekali. Kurasa aku harus berusaha untuk bergabung dengan puncak etiril. Su Zimo samar-samar menebak bahwa kabut tebal di depannya mungkin merupakan ujian pertama yang harus dia lalui untuk bergabung dengan puncak etiril. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, dia tidak akan bisa melihat puncak etiril, apalagi bergabung dengan klan. Melihat bahwa sekarang sudah larut, Su Zimo memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat di malam hari dan memikirkan cara untuk melewati labirin sebelum dia memutuskan apa yang harus dilakukan besok pagi. Kabut tebal di depannya pasti ada karena suatu alasan. Tidak ada gunanya menerobos tanpa rencana. Tidak jauh dari sana ada sebuah desa kecil. Seorang wanita sedang menyiapkan makan malam sementara seorang pria kuat sedang memotong kayu. Seorang pemburu membawa mangsanya dalam perjalanan pulang, dan dua tetua berjongkok di pintu masuk desa, sebuah meja tepat di depan mereka, bermain catur di papan catur. Anak-anak dari desa sedang bermain dan berlarian. Ini adalah adegan yang bahagia dan menyenangkan. Su Zimo bisa merasakan kehangatan di adegan ini. Ada senyum di wajahnya saat dia mengambil langkah cepat menuju desa. Kakek, saya Su Zimo, dari negara Yan. Saya tidak punya tempat tinggal untuk malam ini. Bolehkah aku menginap di tempatmu semalam? Su Zimo mencapai pintu masuk desa, membungkuk ketika dia bertanya kepada dua tetua yang sedang bermain catur. Kedua tetua tampaknya tidak mendengarnya. Mereka asyik dengan permainan dan tidak bisa diganggu. Su Zimo terbatuk pelan dan mengulangi pertanyaannya. Kedua tetua masih tidak menjawabnya. Mereka masing-masing memegang bidak catur, sambil menatap papan catur dengan saksama. Mereka akan bergerak sesekali, terlihat sangat serius. Su Zimo merasa canggung. Karena kedua tetua tidak menanggapi, tidak sopan jika Su Zimo memasuki desa dengan terburu-buru. Su Zimo tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mengingat kemampuannya, dia bisa tidur di tempat terbuka. Itu tidak akan menjadi masalah baginya. Alasan mengapa dia ingin bermalam di desa adalah karena Su Zimo bisa merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tepat ketika Su Zimo hendak pergi, matanya secara tidak sengaja tertuju pada papan catur kedua tetua dan dia berhenti di tengah jalan. Ini adalah pertandingan yang intens. Kedua pihak berada di jalan buntu. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam setiap gerakan mungkin membuat mereka kehilangan permainan. Karena Su Zimo tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, dia memutuskan untuk menonton mereka menyelesaikan permainan sebelum dia pergi. Oleh karena itu dia berdiri di samping untuk menonton mereka saat mereka bermain. Fast Pass dan koin yang dibelanjakan antara 14 Yan 14 Februari tahun 2020 akan dikembalikan mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk deposit. Putaran baru pilihan uji coba baca akan dimulai pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dihabiskan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Fast Pass tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Terima kasih atas pengertian Anda. Bak 60, menerobos kabut. Setelah beberapa lama, permainan berakhir. Penatua yang dikalahkan melambaikan tangannya, tidak tertarik, bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak merasa baik hari ini. Saya akan membiarkan Anda menang hari ini, mari kita mainkan permainan lain besok. Petik 2. Sesepuh meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan telapak tangannya menghadap ke atas, berjalan santai kembali ke desa. Tetua yang tersisa memiliki pipi kemerahan dan tampak energik. Dia mengambil papan catur, sambil menatap Su Zimo, tersenyum ketika dia berkata, hanya sedikit pria muda yang tenang sepertimu. Ayo pergi, ikuti aku ke desa. Petik 2. Terima kasih, kakek. Su Zimo tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengikuti sesepuh ke desa. Dalam perjalanan, Su Zimo melewati beberapa penduduk desa. Mereka memberinya pandangan sekilas sebelum kembali ke apapun yang mereka lakukan. Mereka tidak menganggapnya aneh, mereka tampaknya telah terbiasa dengan hal yang tidak biasa. Tidak ada ruang tambahan di sini. Anak muda, apakah kamu baik-baik saja dengan tidur di gudang kayu? Penatua bertanya. Aku baik-baik saja dengan itu. Su Zimo tersenyum saat menjawab. Langit telah gelap dan sebagian besar penduduk desa belum pulang malam. Para tetua yang makan malam berjalan-jalan santai di desa, sementara para wanita menjahit, memperbaiki pakaian. Mereka menjalani kehidupan yang membumi, sederhana, dan damai. Ini tampaknya menjadi tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi. Tidak ada perkelahian berdarah,
sebaliknya semua orang tampaknya membawa senyum puas di wajah mereka. Suzimo duduk di pintu masuk gudang kayu, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia mengosongkan pikirannya dari semua pikiran dan kelelahan yang dia rasakan dalam perjalanan tampaknya telah sangat berkurang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, bulan cerah dan hanya ada sedikit bintang. Orang tua, wanita dan pria telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, kecuali beberapa anak yang energi dan ceria yang masih bermain-main di jalan, menolak untuk pulang untuk tidur. Suzimo berdiri, kembali ke gudang kayu dan menutup pintu bersiap-siap untuk tidur. Saat itu, dia mendengar suara cerah dan manis dari seorang anak kecil yang datang dari desa. Di mana seseorang akan menemukan jejak keabadian. Melihat jauh ke kejauhan dari puncak ethereal, itu jauh di pegunungan di mana awan tebal berada. Petik 2. Su Zimo punya ide. Dia berbalik, mendorong pintu terbuka dan pergi ke arah suara itu. Tidak jauh dari sana, ada seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Anak itu tersenyum dan melompat, bergerak ke arahnya. Su Zimo berpikir sejenak sebelum dia berjalan ke depan. Dia berjongkok dan bertanya dengan senyum di wajahnya, "Anak kecil, kamu baru saja mengatakan sesuatu. Dari siapa kamu mendengarnya? Siapa yang mengatakannya?" Anak itu menundukkan kepala ke samping dan mengerjap, tampak bingung. "Saya tidak punya ide, tapi kita semua tahu itu. Apakah itu hanya lagu anak-anak?" Su Zimo merenung. "Kakak, apakah kamu tertarik dengan kultivasi abadi?" Anak itu terus bertanya. "Ya," Su Zimo mengangguk dan tersenyum. "Bagaimana Anda tahu?" Ada kilatan kelicikan di mata anak itu. Anak itu menjulurkan lidahnya. "Setiap tahun akan ada banyak orang sepertimu. Tapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melihat yang abadi." "Haha. Apa yang harus saya lakukan untuk melihat mereka?" Su Zimo tertarik, merasa ingin menggoda anak itu. "Aku juga tidak tahu." Anak itu mengerucutkan bibir dan menggelengkan kepala. Su Zimo tersenyum tipis. Dia baru saja akan berdiri untuk pergi ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia bertanya pada anak itu, "Di mana seseorang akan menemukan jejak keabadian?" Melihat jauh ke kejauhan dari puncak ethereal. Namun, puncak ethereal tertutup kabut tebal. Bagaimana seseorang bisa melihatnya? Ini mudah. Anak itu mengangkat dagu dengan perasaan bangga. Kabut secara bertahap akan menyebar beberapa hari kemudian. Jika Anda berdiri di sini, orang dapat samar-samar melihat puncak gunung. Namun, itu hanya akan berlangsung selama 3 hari. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan bisa melihatnya. Su Zimo sangat gembira. Selama dia bisa melihat puncak ethereal, dan bergerak maju ke arahnya, dia pasti akan bisa mencapai kaki gunung. Su Zimo tentu tidak menyangka bahwa dia hanya perlu melewati kabut tebal untuk bisa bergabung dengan Ethereal Peak. Ini hanya awal. Su Zimo tinggal di desa selama 7 hari. Pada hari ke-7, kabut tebal berangsur-angsur menghilang dan dia samar-samar bisa melihat gunung yang megah dan menjulang tinggi menjulang di awan yang jauh. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa dan melangkah ke dalam kabut tebal sekali lagi. Dalam kabut tebal, semua indera telah tumpul dan seseorang tidak dapat memiliki arah yang baik. Su Zimo merasa bahwa setelah berbelok ke timur dan ke barat, dia kadang-kadang tampak menelusuri kembali langkahnya. Saat kabut tebal berangsur-angsur menyebar, dia bisa mengetahui lokasi pasti dari puncak di kejauhan meskipun diselimuti kabut. Su Zimo berhati-hati terhadap angin dan mencoba mengabaikan kesan salah yang dia miliki karena inderanya bergerak maju sesuai dengan lokasi puncak gunung. Tiba-tiba, suara gemericik bisa terdengar dari dalam kabut. Itu menakutkan dan menakutkan. Sepertinya binatang roh sedang bergerak, menginjak rumput. Itu semakin dekat dan dekat. Bau darah samar tercium di atasnya. Su Zimo menyipitkan mata dan berhenti, melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Dia menunggu untuk waktu yang lama tetapi dia tidak melihat binatang buas. Itu adalah perasaan yang aneh. Su Zimo tidak merasakan bahaya apapun dengan persepsi rohnya. Namun, dia memang mendengar suara yang dibuat oleh binatang roh dan mendeteksi auranya datang dari arah itu. Su Zimo menghabiskan 1 tahun di pegunungan Changlang. Baunya terlalu familiar. Dia tidak akan pernah salah tentang hal itu. Aneh. Su Zimo bergumam dan terus bergerak maju. Mengaum. Segera setelah itu, ada geraman harimau yang keras. Itu memekakkan telinga dan memiliki aura yang tangguh. Itu membuktikan bahwa binatang roh itu sangat kuat. Itu bahkan bisa setingkat dengan roh iblis. Su Zimo mengerutkan kening. Berbicara secara logis, jika ada binatang roh atau roh iblis yang kuat di depannya, Su Zimo seharusnya bisa merasakan bahaya dengan persepsi rohnya. Namun,
Anehnya persepsi rohnya tidak dapat mendeteksi apapun, sementara inderanya terus memberitahunya bahwa ada bahaya. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Kabut di sekitarnya telah menyelubungi persepsi roh Suzimo atau membuat panca inderanya bingung. Jawabannya jelas. Metode ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka yang ingin mengambil jalan kultivasi abadi atau mereka yang berpikiran lemah. Geraman harimau dan bau darah hanyalah metode untuk menipu orang. Setelah mengetahui tujuan kabut tebal, Suzimo tersenyum dan mengabaikan semua suara yang dia dengar dari sekitarnya, berjalan lebih dalam ke dalam kabut tanpa peduli. Namun demikian, itu adalah langkah yang brilian untuk memanfaatkan kabut tebal untuk membingungkan indera seseorang. Jika Suzimo tidak memiliki persepsi roh, dia akan gemetar ketakutan dan mengambil langkah hati-hati di sepanjang jalan. Suzimo secara bertahap mempercepat dan dia berjalan keluar dari kabut tebal dalam waktu singkat. Semuanya menjadi jelas di depannya. Sejauh mata memandang, ada tumbuh-tumbuhan yang menghijau dan rimbun, air yang jernih dan perbukitan yang hijau. Itu penuh vitalitas. Dia merasa seolah-olah dia berada di dunia abadi. Ada gerbang batu tidak terlalu jauh. Di belakang gerbang batu ada jalan pegunungan yang diaspal dengan batu hijau. Jalan setapak itu berkelok-kelok di sekitar gunung dan mengarah ke ujung kabut yang dalam dan gelap. Di kedua sisi gerbang batu berdiri dua anak muda yang tampak pintar yang membudidayakan dao. Salah satunya gemuk sementara yang lain kurus. Saat melihat Suzimo, anak gemuk itu tersenyum dan mengangguk. Tuan muda, Anda adalah orang pertama yang mencapainya. Tolong tunggu di sini. Kami hanya akan membuka gerbang dan menerima murid 3 hari kemudian. Petik 2. Suzimo tidak terburu-buru. Dia menunggu di samping diam-diam. Banyak orang terus keluar dari kabut. Kebanyakan dari mereka adalah manusia yang belum berkultivasi. Mereka tampak pucat dan butiran-butiran keringat terlihat di dahi mereka. Sepertinya mereka ketakutan selama perjalanan. Beberapa dari mereka adalah prajurit penyempurnaan Ki yang menggerakkan pedang terbang untuk keluar dari kabut. Mereka menghela nafas lega saat melihat gerbang batu. Beberapa prajurit penyempurnaan Ki menyapu pandangan mereka ke arah Suzimo. Mereka sedikit rileks setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki Ki roh. Beberapa prajurit penyempurnaan Ki melirik busur dan pedang yang dibawa Suzimo dan mencibir. Mereka tidak bisa menahan senyum. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat. 3 hari berlalu dalam waktu singkat. Vespas dan koin yang dibelanjakan antara 14 Yan 14 Februari tahun 2020 akan dikembalikan mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk deposit. Putaran baru pilihan uji coba baca akan dimulai pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dihabiskan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Vespas tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Terima kasih atas pengertian Anda.